Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini hari batik nasional, makanya kita bertiga pakai batik. Nah, ini ada pemuda-pemudi asal Blora. Masnya dari mana? Saya dari Todanan Kedung. Todana itu Blora ya? Iya. Kalau masnya dari Blora. Bloranya Ada Belatung. ada Belatung, ya. Yang sering disebut Tukul Arwana itu ya. Ya, Batik Tukul Arwana. ya, Ya. sekali, Mas. Nah, dua pemuda di samping saya ini besok akan berangkat magang ke Jepang. Ya. Ya, Siapa namanya, Mas? Dani. Mas Dani ke Jepang berapa lama? 3 tahun, Pak. 3 tahun. Prosesnya gimana belajarnya? Saya prosesnya di LPK Genki Blora Akademi Blora. selama hampir 1 tahun ya. Iya. 1 tahun. Dari awal 1 tahun berangkat ini Pembelajaran itu 3 bulan. 3 bulan. Cuma kalau kita itu 2 bulan itu udah diajak wawancara karena angkatan kita itu sebenarnya udah lama banget belajar anak-anak itu. Oh, Nah, betul. langsung diajak wawancara gitu. Dapat job, terus nunggu COE terus sama pemberangkatan visanya itu. Visa dan lain-lain itu ya. Selama 1 tahun. Jadi 1 tahun ya. Ini 2 orang satu perusahaan. Iya, satu. Ini Mas Dani, ini Mas Krisna. Krisna dari Todanan Blora. Ya, dulu sekolahnya di mana? Sekolah SMK-nya. Saya SMA 2 Cepu. Oh, dari SMA ya. Iya. Kan Belatung ke Cepu, lumayan jauh. Iya. Ini dari mana? Kalau saya lulusan SMK Kozinatul Ulum Todanan. SMK Usanatul Ulum, Iya. Todanan. Itu beda sama SMA NU beda ya? SMK NU beda ya? Beda. Nah, ini kan SMK SMA. Nanti satu PT, Iya. satu Iya. perusahaan. Iya. Ya. Kira-kira dari SMA ke Jepang itu ada kesulitan nggak? Menurut saya sih lebih gampang Pak, soalnya kan kita di SMA itu belajar teori kan Iya. tiap hari. Soalnya kalau SMK kan praktek banyak-banyak. Ya. Mungkin untuk saya unggulnya kalau memahami materi itu lebih cepat kalau anak SMA. Oh gitu. Kalau dari SMK? Kalau SMK itu kita biasa presentasi, terus ya dapat kalau ingin bekerja juga bisa. Tapi saya pilihnya ke Jepang. Ke Jepang. Lulusan tahun berapa? Lulusan tahun 2022. 2022, setahun yang lalu ya? Iya. Tadi baru lulus banget langsung ke Jepang ya? Iya. Mas Dani lulus tahun berapa? Oh, sama Pak. Oh, tahun 2022 sama? Iya. Nah, ini kan belum pernah kerja. Iya. Terus nih ke Jepang. Nanti kaget nggak? Pasti kaget. Pasti kan. Kaget. Dimarahin orang Jepang, berani nggak? Oh berani. Berani. Nanti Saya pas interview dimarahin langsung Pak. Oh gitu. Cuma langsung diterima. Alhamdulillah. Langsung terima. Gara-gara apa dimarahinnya? Saya kan nomor 1, terus kan disuruh praktek buat apa namanya, kayak kotaan gitu kan, kerjaan saya kan nggak Oh, yang kotak pakai selasi. solatif itu. Nah iya, kan dijelasin sama saja kan disuruh gini. Iya. Saya nggak paham, terus dimarahin, bisa nggak gitu kan sampai gitu. Iya. Terus saya nggak nyerah, saya buat kotak-kotak gitu, Iya. terus video skill saya itu cukup ke aku, Iya. nggak jatuh langsung keterima. Langsung terima. Iya. Berarti nanti sudah saya mental ya? Oh siap. Ya, anak SMK saya mental nggak? Pasti Ya. siap. Ya, tapi wajahmu jangan sedih gitu loh ya. Ya ada efeknya, maka wajah dengan kelihatan sedih itu orang Jepang juga jadi sayang, jadi kasihan, jadi sayang nanti akrab ya. Ya. Tapi namanya pekerjaan itu kan pasti ada dimarahin. Ya. Nah, saat dimarahin harus bertindak seperti apa itu harus kepala dingin ya. Kesulitan selama belajar bahasa Jepang. Iya awalnya kesulitan Pak, soalnya itu kita udah apa ya, di awal itu udah down banget, wah ini susah banget ini apalagi tulisannya kan. Iya. Lah nyerahin ya, tapi ya gara-gara teman-temannya asik kan pada pintar, masa kita nggak pintar sih gitu, soalnya kita mau ke Jepang harus punya bahasa bagus kan. Iya. Ya terus saya belajar tiap hari gitu, nah, akhirnya sampai sekarang nggak lumayan lah. Nah, terus Masnya sendiri gimana? Soalnya- Kesulitannya apa yang dirasakan selama belajar bahasa Jepang? Soalnya kan juga bahasa baru dan ini kan pertama kali belajar bahasa baru gitu kan. Pernah ada keinginan nyerah nggak? Wah, nggak bisa nih, saya kerja yang lain aja deh gitu. Pernah ada kepikiran gitu, tapi emang kalau sudah ingin ya dilanjut saja. Ya. Kalau sudah Orang- bertekad. Orang tua tahu kerja di Jepang itu nggak mudah, itu tahu. Oh tahu. Tahu. Sudah minta doa berarti ya. Ya, sudah. Ya. Sudah minta. Ya, pokoknya nanti itu kalau sudah sama ibu terutama itu jangan ceritakan yang sedih-sedih juga, yang sedih-sedih sedikit ya kan, biar ibu itu mendoakannya positif. Kalau ibu sedih nanti kamu terbawa sedih, kerja nggak semangat gitu. Oh gitu. Iya. Tapi kalau misalkan ada hal yang menyedihkan
itu info ke sensei kamu, ke Kumi Ai, biar ada cara. Kenapa masalah itu gak selesai? Karena masalah itu dipendam. Ya, dipendam, diprasangka akhirnya wah ini gak gini, padahal itu belum coba dicari jalan keluar, ya kan? Jadi ada jalan keluarnya. Di sana pasti ada masalah. Pernah kedinginan berapa derajat? Kedinginan. Ya. Jadi kan nggak pernah Pak, kepanasan Pak. Kepanasan di Blora kepanasan ya? 40 derajat Pak. Ya. Nah, ini di Jepang tuh nanti minus 15 derajat, minus 10 derajat gitu. Ini kamu kan berangkat bulan 10. 10 ya. Kamu sebulan 10 di Senta sama sebulan ke perusahaan bulan 11. Bulan 11 itu sudah anginnya sudah dingin. Ya. Nanti bulan 12 sudah dingin tuh. Saya tuh dulu di Jepang paling nggak betah di bulan 12. Itu saking udah dingin-dinginnya. Peralihan dari dingin ke dingin banget. Nah, ini kaku semua ini. Nah, kayak gitu nanti cerita gimana lah di Jepang. Oh, aku nggak betah, aku dingin. Ya udah deh pulang aja lah. Tenang aja Bapak, sawahnya masih banyak gitu. Ya. Jangan begitu ya. Pokoknya kalau ada masalah ingat ke titik awal. Ya, kamu belajar di sini setahun, udah melewati setahun itu bukan hanya masalah waktu ya, kamu biaya juga kan. Terus kamu selama sekolah itu makan kan, dan makan itu biaya juga, ya enggak. Nah itu kalau baru sebulan 2 bulan atau 3 bulan dimarahin, wah ini kecewa, sayang di masa itu terbuang sia-sia. Jadi jangan jadikan itu. Oke, siap. Dari SMA-nya banyak nggak teman yang berangkat? Dulu sih sempat ada satu, cuma dia keluar karena dia lebih milih kuliah. Oh iya, masalahnya kalau SMA itu mindsetnya sudah kuliah. Iya, ya? sudah kuliah. Tapi karena saya tuh apa ya? Karena ibu nggak ada biaya, waduh ini gimana masa depan saya gitu kan. Ya. Nah terus ada info nih dari teman, apa namanya? Dan sini ikut aku ya ke Jepang gitu. Bisa tuh buat nyari modal, ya udah saya ikut aja gitu. Kalau SMK Gojin sudah banyak senior yang ke Jepang? Kalau sekarang ini baru saya sama teman saya, tapi kalau teman saya kan beda perusahaan. Temennya sudah berangkat atau belum? Sudah berangkat, sudah di Jepang sekarang. Satu SMK? Iya, satu SMK. Satu rating juga? Satu iya. SMK Gojin Todanan itu besar nggak? Siswanya ada berapa? Sudah banyak siswanya. Ya kalau dibilang besar iya lumayan. Itu dulu SMK Gojin dapat info dari Jepang dari mana? Kan kalau nggak salah LPK-nya sampai ke sana gitu. Nah ini saya dapat info dari, saya punya teman. Nah teman saya ini punya teman dari sekolah lain yang mengadakan jobdesk itu di sekolahnya. Terus di situ bisa ke Jepang gitu kan, wah kesini saja gitu kan. Terus ya saya tertarik gitu kan sama ini. Jadi 3 orang itu tadi saya kenal 3 orang masuk ke LPK belajar. LPK Genki ya. Iya. Nah kamu kan Todanan. LPK Genki itu kan kalau dari Todanan ke Blora itu sekitar setengah jam lebih ya, mungkin 40 menit. Itu gimana? Kamu malah pergi atau tidur di situ? Kalau tidur saya di rumah teman. Yang jauh? Iya, di Blora itu di rumah teman saya yang satunya. Oh, kalau Dani dari Radu Batong ke LPK Genki itu tidurnya di mana? Saya di Senta Pak. Dulu itu. Oh di Senta. Nah ini yang bisa ke Jepang. Orang tua sudah benar-benar boleh ini. Kan nggak pernah merantau loh, ya kan? Iya. Nggak pernah merantau tiba-tiba ke Jepang itu jauh gitu. Alhamdulillah sudah dapat restu dari orang tua juga. Bidangnya pengecatan ya? Pengecatan. Pengecatan itu kan nanti musim dingin tetap kerja, Tetap kerja. ya kan? Iya. Ya dibilang berat, sebenarnya nggak berat sih. Pengecatan itu menyenangkan. Ya cuman kotor ya. Kotor sama tinggi juga Pak ya? Tinggi sih ya mungkin ya. Tapi kan tinggi di Jepang itu aman lah. Kan kalau dulu itu ada teman saya yang meninggal di Jepang, itu kerja di Gemba. Itu kerjanya bukan gara-gara kerja, jatuhnya bukan gara-gara kerja. Tapi dia lemburnya tiap hari sampai jam 12 malam, jam 1 malam gitu. Dia pas pulang, dia mau naik ke apatonya, lantai berapa gitu, dia ngantuk, jatuh dari tangga. Bukan dari kerjaan, tapi di tangga apatonya. Jadi sebenarnya kalau masih kerja berat atau kerja ringan itu di Jepang sama. Ya, jadi wah ini kerja berat, nggak ada. Itu hanya image. Nanti kalau bisa jadi kerja yang kamu kira ringan, ternyata berat. Misalkan nih, oh saya maunya pabrik apa namanya, bikin mobil, ya kan? Ternyata di situ kamu bagiannya casting itu ngecor ini,
ngecor apa namanya, ngecor besi terus jadi bodi mobil itu. Iya. Nah itu kan panas, berat ngangkat, nah wah panas gak kuat-kuasan kuat ini gitu. Jadi bisa apa, kerjaan itu image, bisa jadi yang wah kayaknya berat, ternyata di sana biasa aja dengan itu, tergantung kamunya gitu. Ya. Jadi ini badannya misalnya ini tinggi, ini biasa aja ya. Dulu saya kecil waktu saya di Jepang itu saya berat badannya baru 54, sekarang udah 70. Nah, kayak gitu. Jadi ini udah siap ya? Siap. Kalau siap sih saya sudah dari kecil emang cita-citanya mau ke Jepang gitu. Orang tua berarti sudah Iya, tahu sudah- semua ya? Sudah tahu semua. Paspor sudah dapat ya? Visa sudah jadi ya? Sudah. Sudah jadi. Nah, oke, berarti besok sudah siap berangkat. Sudah siap. Ya. Mungkin dari adik-adik kelas dari SMA-nya ada ya yang mau ke Jepang lagi? Enggak tahu sih saya Pak. Belum tahu ya? Belum Ini tahu. dari kosin belum tahu juga. Belum tahu. Di adik-adik kelas sekolah yang lainnya nggak ada? Enggak ada sih. Oke, ini perbincangan kita dengan anak-anak dari Blora yang besok ke Jepang ya. Jadi kita doakan semoga mereka semua itu besok perjalanannya lancar. Karena ini pertama kali merantau, tiba-tiba langsung ke Jepang ya. Ya, pokoknya kalian di sana ikuti rule yang ada. Ya namanya hidup di negara orang itu beda negara beda aturan ya. Jadi harus ikuti aja flow-nya ya. Pasti nanti ada ketemu enaknya. Ya, siap. Ya mungkin untuk adik-adik kelasnya dari SMA Negeri 2 Cepu ya, Ya. dari SMK Konsinantul Ulum yang mau ke Jepang silakan hubungi LPK Magang Jepang terdekat ya. Kalau di Blora itu ada namanya LPK Genki Susenta, itu sudah SO ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.